Halo semua, kita lanjutkan pembahasan kita di materi tentang keterbatasan analisis laporan keuangan. Di bagian bawah ini ada limitasi-limitasi ya, atau keterbatasan-keterbatasan ketika kita melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama disebutkan untuk menjadikan benchmark industri atau memilih benchmark industri itu kadangkala cukup susah gitu. Nah, apa nih maksudnya di sini? Nah, saya kasih contoh ya. Jadi misalnya kita mau menganalisis perusahaan, saya kasih contoh yang di Bursa Efek Indonesia ada namanya AKR Corporindo. Kalau nggak salah nama di bursa efeknya Akra. Akra ini adalah perusahaan di sektor energi, atau kalau gampangnya Akra itu yang membuka SPBU Shell. Nah, ketika kita mau membandingkan atau kita mencari benchmark industri perusahaan energi yang bergerak di penyaluran bahan bakar, jualan bahan bakar, itu kan kalau di Indonesia maka industrinya harusnya ada Pertamina, karena Pertamina kan yang market leadernya nih di industri tersebut. Tetapi kan Pertamina tidak masuk atau tidak melantai atau tidak menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pertamina kan BUMN tapi dia nggak IPO ya, nggak TBK gitu, nggak perusahaan terbuka. Nah, ketika kita menganalisis Akra, sekali lagi AKR Corporindo, dan kita mau membandingkan dengan industri, maka kemudian angka yang kita dapatkan dari industri itu misleading, karena Pertamina sebagai market leader tidak ada di data industri yang kita pakai sebagai benchmark. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, publish peer group or industry average not always representative of the firm being analyzed. Jadi ketika ada industrinya gitu ya, terus kemudian ada juga publish peer groupnya, ada peer group yang dipublish juga, itu kadang-kadang juga tidak comparable gitu, tidak apple to apple atau tidak bisa dibandingkan gitu. Misalnya apa? Misalnya mirip dengan yang di contoh yang sebelumnya tadi, kita mau membandingkan perusahaan energi, tapi kali ini yang kita bandingkan adalah PGN. PGN ini kalau di bursa namanya Pegas kalau nggak salah ya. Ini industri energinya ada, publish peer groupnya juga ada beberapa perusahaan gas, tetapi tidak comparable karena PGN itu size-nya dia tuh market leader yang mungkin menguasai pangsa pasar besar gitu, sedangkan peer groupnya yang ada di industri itu terlalu kecil gitu, jomplang gitu, terlalu jauh ketika kita mau bandingkan. Nah, kadang juga kita menemui keterbatasan-keterbatasan seperti ini. Berikutnya, industry average is not necessarily desirable target or norm. Jadi kita sudah pilih benchmark industrinya ada gitu ya. Terus peer groupnya atau perusahaan yang kita mau jadikan pembanding misalnya juga ada, tetapi targetnya sudah berbeda atau siklus situasi bisnisnya sudah berbeda. Nah, lebih gampangnya saya beri contoh aja. Jadi misalnya kita menganalisis Diamond Food Indonesia. Diamond Food Indonesia. Tikernya itu kalau nggak salah DMND. Mungkin sebagian masih asing, ini perusahaan apa gitu ya.
Diamond Food Indonesia ini yang kalau kalian pernah makan es krim Diamond atau makan keju cheddar atau makan Nutella ya, roti bakar Nutella atau martabak manis Nutella pasti familiar lah ya. Nah itu produsennya atau pemegang mereknya itu si DMND ini. DMND ini baru melantai di bursa Januari 2020. Nah dia kan bergerak di foods and beverage ya, di industri makanan gitu. Nah ini banyak nih kompetitornya, ada Indofood, ada Unilever dan lain sebagainya. Nah tapi ketika kita menganalisis Diamond, dia baru masuk IPO di pasar, di bursa efek maksudnya, itu mungkin dia targetnya berbeda dengan Indofood atau Unilever yang sudah established, sudah masuk di bursa efek ini lama, jadi mereka kan lebih stabil. Di sisi lain DMND ini masih berusaha ekspansi ke pasar gitu. Nah ini berbeda berarti average target atau normnya, jadi target bisnis atau norma bisnis yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan ini berbeda. Nah ketika ada situasi seperti ini, maka kita memerlukan adjustment, penyesuaian bagaimana ketika kita mau bandingkan DMND dengan misalnya Unilever, UNFR. Meskipun sama-sama misalnya dia produsen es krim gitu ya, Unilever punya Walls, Diamond Food Indonesia punya Diamond. Nah, misalnya begitu. Ini yang ketiga. Yang berikutnya accounting practice. Accounting practice ini kan kalau di kita sederhananya adalah PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, sebagaimana yang kita tahu di PSAK, dia itu kan memang memberikan fleksibilitas dalam pencatatan akuntansi. Fleksibilitas itu contohnya apa? Misalnya, fleksibilitas pencatatan metode persediaan, terus metode penyusutan, itu juga lain-lain. Pencatatan leasing, itu walaupun ada kategorisasinya juga ada fleksibilitas, ada ketentuan-ketentuan yang sebenarnya perusahaan itu bisa mengambil kebijakan akuntansi yang menguntungkan bagi si perusahaan tersebut, dan itu sah-sah saja karena ada di PSAK. Nah, ini tentunya pilihan-pilihan ini yang kembali lagi ke perusahaan yang ingin menerapkan metode-metode yang mana, ini kan berbeda satu sama lain. Nah, ini tentu ketika kita menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan dan kita bandingkan dengan perusahaan kompetitor misalnya, ya kita harus sampai masuk juga untuk melihat kebijakan akuntansi misalnya penilaian metode persediaannya sama atau enggak gitu. Jangan-jangan berbeda. Kalau berbeda ya berarti kita harus adjust lagi, kita harus penyesuaian lagi gitu. Nah, yang begini-begini nanti kita pelajari di mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi kalau sekarang semester 4, ALK itu ada di semester 5 gitu ya. Accounting practice is different. Jadi itu ada limitasi juga di sana. Berikutnya, many firms experience seasonal changes. Jadi ada seasonal changes atau musiman gitu ya yang memengaruhi operasi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya nih satu perusahaan itu sangat terpengaruh dengan event-event atau terpengaruh dengan situasi pasar yang dia tuh sifatnya musiman gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya hari raya keagamaan. Terus misalnya ada budaya tertentu, mudik, Imlek gitu-gitu, itu kan berpengaruh ke penjualan barang-barang di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Atau juga misalnya event-event nasional seperti pemilu. Nah, ketika satu perusahaan itu sangat terpengaruh terhadap seasonal changes seperti ini, terhadap perubahan musiman seperti ini, maka kemudian ketika kita analisis laporan keuangan juga perlu penyesuaian. Jadi tidak as is, tidak dengan mudah kita langsung simpulkan. Nah, berikutnya tentang ini tadi musiman ya.
Seasonal misalnya tadi hari raya keagamaan, ya, ini sangat berpengaruh nih biasanya penjualan produk-produk tertentu. Terus budaya, event nasional, pemilu, dan lain sebagainya. Terus kemudian financial ratio over only clue. Nah, ini juga perlu dicatat nih. Jadi bagaimanapun rasio-rasio keuangan itu hanya angka, misalnya current ratio gitu ya. Current ratio itu current asset dibagi current liabilities, misalnya menghasilkan angka 1,5. Nah, 1,5 ini hanya angka, dan analisis laporan keuangan itu tidak hanya berhenti di angka 1,5 selesai, bukan. Tetapi apa arti angka 1,5 ini? Itu yang lebih penting. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau kita berhenti di financial ratio aja, rasio keuangan, ya ini hanya clue, ini hanya petunjuk gitu. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk menganalisis apa arti angka ini, apa kemudian interpretasinya. Nah, nanti akan diberikan contoh di video berikutnya bagaimana kita melakukan interpretasi analisis laporan keuangan yang tidak hanya berhenti di membaca angka. Itu. Terus berikutnya yang terakhir ini ya, di limitasi. Kalau di buku itu disebutkan financial analysis itu no better than the quality of financial statement. Apa maksudnya ini? No better than the quality. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan yang accounting practice ini tadi ya. Jadi kita menghitung analisis keuangan ini, analisis laporan keuangan ini kan mengambil angka-angka dari laporan keuangan, baik common size maupun angka-angka financial ratio keuangan. Semua angkanya kan kita ambil dari laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangannya sendiri itu bisa mengandung bias. Bias itu apa? Bias itu seperti tadi, pemilihan metode akuntansi, standar akuntansi. Bisa saja metode yang dipilih oleh perusahaan itu tidak menggambarkan situasi bisnis yang sebenarnya, tidak menggambarkan kondisi real yang sebenarnya. Dipilih karena memang itu menguntungkan dari segi pencatatan, membuat laporan keuangannya dalam tanda kutip lebih bagus atau lebih cantik, itu bisa saja. Nah, itulah kemudian dinamakan bias. Gitu ya. Jadi bias itu sama dengan pilihan akuntansi, pilihan standar akuntansi, pilihan metode akuntansi, benar karena diatur di PSAK, tetapi tidak menggambarkan situasi, menggambarkan real bisnis yang sebenarnya. Nah, ketika laporan keuangan bias, kita ambil analisis rasio keuangannya misalnya, pun juga rasio keuangannya akan menjadi bias juga. Interpretasi kita, analisis kita juga bias. Nah, ini yang dimaksud dengan financial analysis itu, analisis laporan keuangan itu sangat bergantung sebenarnya terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, demikian pembahasan kita mengenai limitasi atau keterbatasan analisis laporan keuangan. Ini semua jangan bingung dulu, dipahami dulu di uraian ini, bagaimana kemudian melakukan adjustment, penyesuaian, melakukan analisis lebih lanjut ketika kita menemui limitasi-limitasi ini. Secara lebih rinci akan dibahas sebenarnya di mata kuliah analisis laporan keuangan yang ada di semester berikutnya. Ini demikian, terima kasih.